يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa datang, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke musholla untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib tadi berjamaah, kemudian sholat sunnah. Setelah itu kita lanjutkan dengan kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan makbul, diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus musholla Nurul Hikmah, Masya Allah, yang kedua kalinya ambo kemari. Dulu ya, kalau ingin apanya boleh dilihat nanti di YouTube, ada di YouTube itu Bu. Kemarin kajian kita bicara tentang masalah ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Di sebelum kemari ambo tadi ambo lihat dulu musolanya hijau, kini masih hijau. Hijau kau? Ya. Di kampung KB masih sini. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Ibu jamaah, anak-anak kita ada dua, ya, anak-anak surga. Berarti dua yang ada anak-anak sini. Iya Bu? Ya, yang ada di tiga, Masya Allah. Aduh, manyuru, nak nampak. Tiga. Ya, baik. Mudah-mudahan selalu rajin ya datang ke surau ya. Jadi ibadah tu, solat tu kita lakukan karena Allah. Mudah-mudahan nanti terbiasa sampai kita besar artinya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengisi waktu kita menjelang insyaallah salat isya. Di masa waktu isya kita berhenti kajian kita sekarang berlandaskan kepada firman Allah surah Al-An'am ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah, siapa yang datang membawa amal kebaikan, falahu asyru amsalihah, maka balasannya 10 kali lipat. Berbuat satu dibalas 10 oleh Allah. Wa man jaa bisai'ah, siapa yang membawa kesalahan dan dosa, fala yujza illa mithlaha, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Itu dasar kajian kita.
Khusus pembahasan awak kini ko adalah bicara tentang keajaiban yang luar biasa yang terkandung di dalam amalan wudu, berwudu. Wudu akan tahu ya Bu ya? Nah, awal tahu tuh. Sebelum sholat kita akan wudu tadi ya. Nah, ya. Sekarang kita masih dalam keadaan wudu. Nah, kalau tata cara berwudu itu sudah biasa itu. Nah, sekarang asajo manfaat nilai-nilai yang terkandung di dalam amalan wudu tersebut. Nah, ini yang akan kita coba ngupas dalam waktu yang sejenak ini menjelang sholat Isya insyaallah. Kalau ada yang bertanya nanti boleh. Kalau tata cara wudu udah tahu semua itu. Anak TK udah tahu tuh. Tapi manfaat, fadilahnya, keutamaannya kalau tahu awak, maka kita akan berwudu terus. Batau doa ambil oleh, jago oleh. Itu namanya jadi dulu wudu. Selalu memperbarui wudu. Nah, gitu. Pertama, ini dalam hadis wudu yang dilakukan tolong disempurnakan sebaik-baiknya. Jangan sampai wudu awak tidak sempurna. Karena Rasul menganjurkannya untuk menyempurnakan wudu. Bahkan menyempurnakan wudu itu bahagian tanda dari keislaman seseorang. Hadis dari Ibnu Umar, Nabi ditanya oleh Jibril. Nah, coba bayangkan itu. Jibril itu siapa tuh? Sayang, Jibril siapa? Malaikat apa? Jibril tugasnya. Tuh. Coba Jibril nanya ke Rasul. Dijawab oleh Rasul, al-Islamu. Jadi Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah. Engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Itu jawaban Nabi. Wa antuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, membayarkan zakat. Kemudian wa tuhajja wa ta'mira, melaksanakan haji dan umroh. Itu bahagiannya. Wa tasilu minal janabah, mandi junub atau mandi janabat. Jadi kalau kita berhadas besar itu mandi junub, mandi janabat. Itu bahagian dari kesempurnaan Islam. Kemudian termasuk wa antuqimul wudu wa tutimmul wudu, dan juga menyempurnakan wudu. Nah, ternyata menyempurnakan wudu itu penting. Kemudian watasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maka Jibril bertanya, qala fa inna fa'altu zalika fa ana muslimun. Kalau itu saya laksanakan, apakah saya sebagai muslim? Kata Jibril. Kata Rasul, qala na'am, ya. Qala sadaqta, engkau benar ya Muhammad. Nah, kan luar biasa itu. Jadi ternyata menyempurnakan wudu termasuk dalam kategori sempurnanya Islam seseorang. Satu. Jadi maka dianjurkan wudu itu disempurnakan. Nanti ada kondisi itu, ada kondisi yang berat, ada kondisi yang ringan, malahan ada yang kondisi yang dibencihi. Nah gitu, nanti ada masuk ke sana itu. Apa saja yang kondisi yang dibenci itu. Jadi ternyata wudu yang pertama adalah harus disempurnakan. Kalau wudu kita udah bisa itu. Itu satu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, orang yang berwudu
akan dipanggil di akhirat atau di hari kiamat. Jadi kalau orang tidak bodoh apa? Ya tentu tidak tergolong. Karena indikasinya orang yang berwuduk itu biasanya orientasinya ibadah, terutama sholat, dan boleh ibadah-ibadah yang lain. Baca Al-Quran, wuduk dulu. Pergi kemana-mana, wuduk dulu. Dan biasanya masuk masjid, wuduk dulu. Dan biasanya sholat itu adalah termasuk memakai wuduk. Dan malahan wuduk itu tidak wajib. Kapan wajibnya? Kalau dibawa untuk sholat, maka wuduk menjadi wajib. Tuh. Kalau disuruh, contohnya kan, ini siapa namanya yang pakai mekanah yang cantik sebelah sini? Mas Muki, siapa namanya? Rahel. Rahel, tolong ambilkan mama, itu ada jemuran di atas atap. Jadi yang wajibnya ngambil jemuran di atas atap itu. Maka Rahel ini mikir dia, baca rukunnya kata tuh kok kata bang tidak mungkin. Maka dicarinya lah janjang atau janjang. Janjang. Kalau di kampung aku janjang namanya itu. Diambilnya janjang. Janjang itu menjadi wajib karena Rahel mau naik ke atas atap ngambil jemuran tadi. Kalau tidak ada. Nah gitu. Jadi wuduk menjadi wajib kalau dibawa untuk sholat. Wuduk menjadi wajib kalau dibawa untuk tawaf. Nah gitu. Ya Bu ya. Itu nggak Bu? Lain. Nah, gitu. Jadi orang yang berwuduk akan dipanggil nanti di hari akhirat, di hari kiamat. Kalau tidak berwuduk, ya coba aja lah, sabar dulu. Menunggu salah sampai bila dipanggil. Kok dipanggil, kok enggak, ya situ salah terus. Nah gitu. Ada orang yang dipanggil, ada orang-orang yang tidak berwuduk. Yang jelas sekali orang yang tidak Islam. Nah itu jelas. Nah tu pokok pengka tu. Jelas itu tidak akan dipanggil. Karena nanti yang akan memanggil syafaat itu dari Rasul. Tidak ada yang lain. Nanti akan sampai ke sana nanti. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'au yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil di hari kiamat. Gitu. Gimana? Apa penyebabnya? Ghurra muhajjalin min atharil wudu. Bahwa kedua wajahnya, kedua tangannya, wajahnya, kakinya, anggota wuduknya itu bersinar-sinar karena air wuduk dulu semasa di dunia. Soal nanti tidak bisa wuduk lagi. Dari kiamat kan tidak ada wuduk lagi dong. Ad-dunya darul amal, al-akhirah darul jaza. Dunia itu sampai beramal, akhirat sampai pembalasan. Anda ceritanya lagi dong. Amo besok di akhirat ka baudua, ka salat, la yumkin. Tidak mungkin. Gitu. Jadi nanti umat yang akan dipanggil di hari kiamat itu adalah diantaranya umat yang anggota badannya itu, anggota wuduknya terutama bersinar-sinar karena air wuduk. Makanya dibasuhlah anggota wuduk awak tu dengan air wuduk. Dulu sama corona ada tanggungan menjaga prokes dong, menjaga kesehatan. Prokes yang baik, yang hebat itu dalam Islam. Kita sering menyampaikan itu. Berarti dulu sebelum apa yang mau kemari ya? Sebelum corona ya. Iya.
Inilah corona lah, berapa tahun tuh, lumayan juga itu. Prokes yang hebat itu dalam Islam. Kalau prokes kesehatan tuh kan cuci tangan sampai lima, siko saja, iya kan? Dalam Islam enggak. Lai terang kalau enggak pakai mic, Bu. Lai, dalam Islam tuh sempurna. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau engkau hendak salat maka basuhlah wajahmu. Mayang wajah tu, mulai dari tumbuh rambut siko sampai ke mari gua. Oh, kau harus basah, wajib hukumnya. Mulai dari siku namanya kau? Talingo, kalau kau? Talingo jo, dua tu. Sampai siku talingo nang kene, nang ketek gua sampai ke mari gua. Basah, ndak sekali, 3 kali loleh. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai mata siku. Sampai mata siku, Bapak Ibu. Enggak usah buka tangan, buka baju ya. Mana siku awak? Resek saja itu. Sampai situ wajib hukumnya. Enggak boleh kurang. Hati-hati itu. Karena dia uduk kadang-kadang ikut-ikut saja dah. Harus sampai basah ilal marafiq. Sampai mata siku. Jangan ikut-ikut saya uduk tu. Tapi harus sempurna sampai kembali. Kalau di kampung malahan mengaji itu dia ambil iya tu, bawa kemari. So mari tu. Dah. Gitu mana tu? Kedua tangan sampai mata tasiku. Masa untuk kaki? Mandi itu mah. Sampai mata siku. Wamsahu birusikum, dan sapulah kepalamu. Kepala. Kalau orang tak orang bui orang botak, tu ndak uduknya dah. Kayak gini Kepala, tu. Maaf ibu ya. Ambo botak sekali. Ndak apa kan? Ambillah uduk, betul. Sapu kepala. Bukan rambut. Dek rambut tumbuh di kepala. Baru. Ya, jadi sapulah kepalamu. Wamsahu. Bukan basuh tapi sapu. Enggak pakai sapu lidi tu. Tangga kepala dibuai ke? Ya, sapu tu bahasanya wamsahu. Tengoklah tu dalam Al-Quran tu. Wamsahu birusikum, sapulah kepalamu. Teknisnya tu macam-macam lah tu. Tu para imam lagi itu. Ada yang gini, sapuan ke muka boleh ya. Ada yang cukup 3 helai saja, atau ada begini saja, boleh. Yang penting bahasa sapu kepala. Kemudian warjulakum ilal ka'bain, basuh kedua kakimu sampai mata kaki. Tuh. Itu dalam Islam. Jadi makanya kalau masuk dalam masjid, dalam musola, rumah ibadah, tidak boleh masuk untuk ibadah kalau dia belum berwudu. Makanya jangan dilarang-larang orang untuk masuk masjid itu, rumah ibadah itu. Jadi kurang pas gitu. Ya, tapi itulah lewat. Mudah-mudahan corona tidak tiba lagi. Kok ketiba jangan kamari yo, kata benda tu tiba. Ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu orang yang berwuduk, dia menyempurnakan wuduknya, maka nanti dia akan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Tandanya anggota wuduknya tersebut bersinar-sinar kena air wuduk. Maka marugi sangatlah orang yang tidak pernah berwuduk. Dan kau bertanya, Bu, boleh? Karena kita tidak bicara masalah tata cara berwuduk, tapi fadilah, keutamaan, rahasia yang terkandung, keajaiban Allah diberikan kepada hambanya yang berwuduk tersebut. Azan ulang. Itu juga. Labaratu, la dua. Yang ketiga, bahagian yang kena air wuduk itu sebagai perhiasan. Berubah besok di akhirat menjadi perhiasan. Yang paling mahal perhiasan kini di dunia itu apa, Bu? Yang paling mahal ameh, dia teh ameh apa?
Ah? Permata, berlian, dia teh berlian. Intan, berlian, ledo menaruh di rumah. Intan, berlian, permata, apa lagi? Itu ada nama anak orang itu tuh mah. Intan, berlian, permata. Anak tahfiz sambo itu tuh mah. Yang paling mahal di atas itu, ndak ada lah nak. Oh, itulah yang paling mahal. Itu perhiasan dunia. Nanti anggota wudhu yang kena air wudhu itu, maka dia sebagai perhiasan. Innal hilya, sesungguhnya hiasan itu tabalu'u mawadi'in tahurah, mencapai bahagian-bahagian yang disucikan. Maka penting menyempurnakan wudhu itu agar anggota wudhu kita itu nanti menjadi perhiasan yang dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ledo orang memakai galang amin sampai kemari kini kau bu, dari siku sampai kemari ya. Ledo enggak. Dalam film India kan ledo, tapi enggak sampai kemari, dalam beko mulia anta. Enggak 3, 5 gitu kan. 10 itulah bare itu mah. Tetapi nanti Allah memberikan balasannya adalah sebagai perhiasan, dan itu berkat usaha semasa hidup di dunia dengan amal soleh. Kalau Allah membalaskan dengan caranya Allah, ini dia sudah dikhabarkan oleh Rasul. Kalau ingin melihat dasarnya silakan dilihat di kitab Tarhib wa Targhib Imam Nawawi, itu tentang babul wudu, bab wudu. Itu ada 6 jilid kitabnya itu, 6 jilid. Nah, ada di sana dijelaskan itu. Nah, jadi sebab itu maka beruntunglah orang-orang yang menjaga wudu dan dia menyempurnakan wudunya tersebut. Nah, makanya sempurnakan wudu kita, jangan sampai tidak, agar kita lebih maksimal dalam mendapat kebaikan. Sudah 3. Jadi tanda kesempurnaan keislaman seseorang, kemudian termasuk orang yang berwudhu itu nanti akan dipanggil oleh Allah, oleh Rasulullah nanti di hari kiamat. Dan anggota wudhu yang kena air wudhu itu sebagai perhiasan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kini memang lu terasa loh dok. Paling-paling dingin, kan iya dingin gitu kan. Kadang malih wudhu apa guys. Kadang tak sempurna. Nah, maka sempurnakanlah wudhu tersebut. Yang keempat adalah ibadah wudhu sebagai tanda pengenal. Besok di akhirat, Bapak Ibu, awak ndak ada membawa KTP do, ndak ada membawa kakak, ndak ada membawa kartu apa kis, ndak ada kis nanti di akhirat. Kartu mahasiswa, kartu siswa ndak ada. Kan bingung. Orang saramai itu kalau ikut bisa dihitung sebanyak aku mah. Sedang awak mencari anak awak hilang di Membonjol, kalau ada cara tu panik udah gue itu. Di rumah saji, saya mas saji ada cara mas saji raya Sumatera Barat gitu kan. Ada gak cari burang situ. Hilang anak awak. Atau damam mau mencari itu. Menangi-nangi itu. Paling aku diumumkan di mas saji. Yang kehilangan anak, silakan tunggu di rumah contohnya kan kayak gitu. Nanti diantarkan. Nanti di akhirat kama ke dicari. Tidak ada. Bukan ratusan, tapi ribuan, mungkin jutaan, miliaran. Saja mulai daripada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam berapa umur beliau? 1000 tahun. Berapa banyak manusia? Nabi Nuh berapa umur beliau? 950 tahun. Berapa banyaknya umat di zaman Nabi Nuh? Tapi yang beriman sengeneknya 80 orang. Luar biasa. Tantangan umat Nabi Nuh itu sangat berat. Umur 950 tahun.
Yang beriman cuma 80 orang. Bersyukur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung lawak. Jadi amalan wudu sebagai tanda pengenal. Rasulullah menyatakan bahwa kata Rasul, ya Rasulullah, ini Abi Dzar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man tara min ummati? Ya Rasul, ba'a caronyo nanti engkau mengenali, tahu dengan umatmu, dengan umat engkau ya Rasul. Nah, kalau yang hidup di zaman Rasul, iyalah kayak sahabat kan hidup di zaman Rasul itu, berjuang bersama Rasul. Kayak awak kini gua ndak ketemu dengan Rasul. Ibu ada usah buat Nabi Muhammad, Bu? Ndak. Tapi kita beriman menjalankan syariat Rasul, syariat beliau. Gimana caranya ya Rasulullah? Kata sahabat. Qala, Rasul menjawab, ghurrun muhajjalun bulfun min asaril wudu. Nanti tanda pengenal dari umatku itu adalah bahwa wajahnya, tangannya, seluruh anggota wuduknya bersinar-sinar cerah putih karena bekas wuduk tersebut. Cemerlang tuh, dari jauh lah nampak tuh. Kalau cahaya putih kan nampak dari jauh tuh. Wah, ini umat, ummati kata Rasul. Sini, come here, tal, sini gitu kan. Kumpul lah. Karena tidak ada tanda pengenal nanti. Kamala ke TP ke dicari kok. Siapa kau buat? Udah dapat tidak ada lagi dah. Kantor-kantor udah cil tu tidak ada lagi dah. Habis sudah. Pak Lurah entah di mana-mana. Kan repot. Tanda pengenal dari umat Rasul itu adalah wudu. Anggota wudunya tu bersinar cerah, putih, cemerlang. Nampak dari jauh. Kalau hidup dari jauh lampu-lampu itu kan nampak itu. Makanya kepada umat Islam, jagalah wudu, sempurnakan wudu, dan jangan segan-segan untuk berwudu. Pelihara wudu terus. Kan luar biasa itu. Ada yang bertanya, Bu, boleh? Sudah 4 hadis yang kita sampaikan bicara tentang dahsyatnya keutamaan atau fadilah yang diberikan Allah terhadap amalan wudu. Itu belum sholat lagi itu. Wudu aja baru tuh. Wudu saja sudah memudahkan kita berurusan. Besok berurusan bukan dengan polisi, bukan dengan orang-orang yang lain, tetapi berurusan dengan malaikat. Malaikat atau malaikat? Malaikatnya. Dengan malaikat. Itu berat itu. Bukan hal yang mudah. Apa yang bisa menentukan di sana adalah amal soleh. Satu-satunya amal soleh, tidak ada yang lain. Bila amal soleh itu kerajuan semasa hidup di dunia ini, tidak ada tempat lain. Kalau meninggal, waktulah berada di alam kubur. Kita tidak bisa sholat di alam kubur. Lelok salahnya, tidur, dan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Belian seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lah mulai masuk setahun, hancur, sudah, habis, kembali ke tanah lagi. Maka amal soleh itulah yang akan menentukan kita. Makanya penting amal soleh tersebut kita lakukan agar bisa kita diberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang keempat adalah bahwa wudu, ibadah yang kita lakukan, ibadah wudu itu sebagai tanda pengenal kita nanti di akhirat. Karena tanda pengenal tidak ada, KTP tidak ada, KK tidak ada, kartu-kartu yang lain tidak ada, dan manusia banyak di saat itu. Kini sudah tenggung banyak umat manusia kok. Di Indonesia kok berapa penduduk ya?
Tahu Pak, berapa juta Pak? Alun tu di Indonesia aja baru tu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah umrah atau haji, hilang di situ kan susah itu. Panik pembimbing di ibunya kalau hilang tuh. Kemana ke dicari? Makanya repot lah pembimbing jadinya. Makanya gunanya tanda pengenal itu. Jadi tanda pengenal nanti adalah wudhu yang sudah melekat langsung ke anggota tubuh kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, amalan wudhu bisa mengeluarkan dosa-dosa dari seluruh jasad tubuh manusia, terutama tubuh yang kena air wudhu itu. Man tawaddo, siapa yang berwudhu, kata Rasul, fa ahsanal wudhu. Ini itu, siapa yang berwudhu kemudian dia fa ahsanal wudhu, lalu menyempurnakan wudhunya. Tuh. Bukan hanya sekedar berwudhu, tapi sempurnaan, betul-betul sempurna. Kharajat khatayahu min jasadih, maka keluar kesalahan-kesalahannya dari jasadnya, dari tubuhnya tuh, hatta takhruju min tahtil asfarihi, hingga dia keluar dari bawah, dari salo-salo, kalau bahasa kampung namanya salo-salo kukunya. Kan ada kuku ya. Itu dari salo-salo kuku itu tuh keluar dosa-dosa. Makanya berwudhu itu sempurnakan. Dosa yang dibuat tangan, dosa yang dibuat muka jatuh berguguran, dosa yang dibuat muncuang, berkumur-kumur. Makanya sunnah berkumur-kumur sebelum wudhu itu. Kumur-kumur dulu. Itu menyambu dosa muncuang kalau itu. Beriringan dengan air wudhu itu. Karena mulut ini terlalu banyak melakukan kesalahan dan dosa. Rata-rata dari sana. Makanya ada Imam Ghazali membuat kitab bahaya lidah, bahaya lisan. Karena banyak dosa di sana. Seluruhnya bersumber banyak dari sana. Dari hidung kita, makanya sebelum berwudhu tuh kumur-kumur hidung dulu. Namanya tuh kumur-kumur hidung tuh. Hirup air tuh, sambuan, keluarkan atau basuh hidung itu. Sunnah. Silang-silangi jari itu sunnah. Cuci muka mau 3 kali, mau lebih silakan, boleh. Gitu. Makanya bagusnya lebih. Fa ahsinul wudhu, sempurnakan wudhu. Jadi dosa yang ada bagi muka itu jatuh berguguran. Kemudian tangan, dosa yang ada di tangan itu keluar dia bersamaan dengan air wudhu tersebut. Luar biasa. Jadi makanya biasakan berwudhu, jangan sampai wudhu awak itu tidak kita pelihara. Dosa yang ada bagi kepala, helai rambut itu basah, maka nanti dia berguguran dan berjatuhan. Makanya kalau ada imam yang menyatakan 3 helai rambut itu kan cukup tuh. Iya, tetapi fa ahsinul wudhu, sempurnakan wudhu. Dengan menyempurnakan itu berarti kita melebihi dari yang sudah ditentukan. Kalau membasuh tangan kau barangkali sunnahnya 3 kali, kini awak bayar 4, bayar 5, boleh. Kalau wajibnya sampai di mana tangan kau? Ilal marafiq, sampai mata siku, ya kan? Awak sampai kemari kau namanya kau. Lewat siku. Boleh, sunnah. Bahkan Rasulullah itu sampai, mohon maaf Bapak Ibu ya, sampai apa namanya kah? Katiak, kalau bahasa kampung Ambon namanya katiak namanya kah? Sampai katiak kau boleh, sunnah hukumnya. Ketiak kau mencayu basuh tu. Kalau ingin bercahaya ketiaknya, basuh je U2. Ndak je keringat basuh tu. Gitu. Kau ketiak lagi basah. Tapi di keringat, di palu
Jauh wudu. Dia bersinar nanti itu. Lihat di dalam kitab-kitab wudu itu. Sunnah wudu melebihi dari yang diwajibkan. Itu sunnahnya itu. Kaki juga seperti itu. Boleh sampai ke betis, boleh. Ke betis ya, Wak. Itu menyempurnakan. Jadi tawaddu'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, kharajat khatayahu min jasadi, maka dosanya berhamburan keluar bersama anggota air wudu atau bersama wudu yang dilakukannya itu. Kan luar biasa. Makanya kini awak jago wudu tu. Karena Allah sayang, Allah cinta kepada orang yang menjaga wudu. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah hafal doanya ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tuh, yang singkatnya itu. Kan ada itu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal sholihin. Karena ada di sana, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai, biasanya dekat Al-Quran ada itu, hamba-hambanya yang mutatahhirin, yang taharah, yang suci. Yang suci itu yang menjaga wudu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani memahami dalam kajian ilmu tasawuf, ilmu tauhid, kalau wudu batal, wudu balik. Gitu. Batal wudu lah balik. Dari rumah barangke pai ke surau, pai ke musola, wudu kita. Pai ke pasar, wudu kita. Pai sekolah, wudu awak. Nana bapak, pai ke sekolah tu wudu dulu. Kalau wudu awak. Pai mengaji, wudu kita. Pai ke kampus, wudu awak. Pai manggale, wudu awak. Pai ke sawah, wudu awak. Masak wudu aja. Ibu-ibu masak di dapur. Dapur masak bu. Kita kasuh nak. Ibu dah serius mana nampaknya. Sedang masak dalam keadaan wudu, tohara, suci, bersih. Hidangkan makanan ke anak, ke suami, ke keluarga dalam keadaan suci. Luar biasa. Dalam perjalanan, di dalam keadaan kita berwudu, nyampang ditakdirkan Allah, yang namanya malang tak dapat ditolak, mujuah tak dapat daya. Malang tiba dia, wak, meninggal dalam perjalanan, dalam keadaan berwudu, suci. Kan luar biasa itu. Jaga wudu. Awak pai SKJ yang sasak ke Jamban. Pai ke toilet awak. Wudu lagi. Makanya kalau ada anak-anak izin, Pak, izin bu ya, kama. Tanya lu. SKJ bu ya, ke Jamban. Wudu lagi ya. Kalau anak dah tak biasa, nyata kajui. Awak kan dah solat dah Pak. Dia tahu hanya wudu untuk solat. Kalau untuk solat tu lah jali tu mah. Biasakan anak awak tu seperti itu. Hasan. Alasan orang ya. Sebenarnya aku kajinya berlanjut sebenarnya kalau tempat lain namun kan wirid tiap pekan gitu kan. Makanya dia berlanjut terus gitu kan. Kalau di tempat lain. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu biasakan wudu. Anak-anak awak, diri awak, kalau nyampang seandainya kita umur ndak panjang atau awak sebelum tidur wudu dulu. Meninggal awak dalam lalu tu ndak jago pagi doh dalam keadaan suci, luar biasa. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, mohon maaf karena masih dalam pembahasan kita, baru sampai hadis yang kelima kajian kita tentang rahasia yang terkandung di dalam amalan ibadah wudu. Biasakan wudu. Demikian saja dalam penyampaian nambo tadi, kok kurang lemak manihi, recik bawang dek kurang alu irono picik dek kurang kuning, atau masakan talam biak mata, maafkan ambo tentang itu. Lai dimakan Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Ada yang kau bertanya Bu? Boleh? Karena kita tutup lagi. Sudah kedengaran azan. Al-haqqu min rabbikum ila liqa' fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.